Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bina sayran wa ala umuri dunya wadin wassalatu wassalamu musrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam mata kuliah ilmu kalam tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang insya Allah kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang makalah yang berjudul Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama-nama anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Wianto, saya sebagai moderator. Selanjutnya, Rizky Amelia sebagai pemateri, Vita Nur Anissa sebagai pemateri, dan Ahsanti Zamilah sebagai pemateri. Baik, untuk selanjutnya, waktu saya serahkan kepada pemateri untuk memaparkan materi yang akan disampaikan. Sejarah munculnya aliran Asy'ariyah dan aliran Maturidiyah. 1. Sejarah munculnya aliran Asy'ariyah. Asy'ariyah didirikan oleh Abu Musa al-Asy'ari atau yang sering dikenal dengan Al-Asy'ari. Imam Abu al-Asy'ari telah meninggalkan ajaran Mu'tazilah setelah beliau berumur 40 tahun. Kemudian muncul ide untuk merumuskan faham-fahamnya dahulu menurut manhaj salaful saleh yang didasarkan kepada nas Al-Quran dan hadis, tetapi menjelaskan dengan metode skolitas yang logis dan rasional untuk memperkokoh dan memperjelas pemahaman nas, dan kemudian faham-faham pemikiran beliau dapat diterima oleh umat Islam. Di samping itu, Al-Asy'ari juga memandang terpecahnya dari golongan Mu'tazilah sehingga dia takut jika Al-Quran dan hadis-hadis Nabi dijadikan korban faham-faham aliran Mu'tazilah yang bagi pendapatnya itu tidak dibenarkan sebab didasarkan atas pengetahuan yang dia miliki dan pelajari. Yang kedua, sejarah munculnya aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah merupakan aliran kalam yang dinisbatkan oleh Abu Musa al-Maturidi yang berpijak pada pemakaian argumentasi serta dalil akli kalam dalam membantahnya. Bedanya dengan Mu'tazilah, Jam'iyah, dan lain-lain menentukan hakikat agama dan keyakinan Islam. Sejalan dengan itu, Madrasah Maturidiyah adalah sekolah teologi Islam yang didirikan oleh Abu Mansur Muhammad al-Maturidiyah di antara para ahli dari kelompok Sunnah wal Jamaah, yang merupakan teknik pengajaran yang rasional. Aliran keduanya lahir dari kondisi sosial dan pemikiran yang sama. Munculnya dua aliran ini adalah untuk memenuhi kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan diri dari ekstremis rasionalis yang mereka jalani. Pada awalnya, kedua paham tersebut dipisahkan oleh jarak faham Asy'ariyah yang berkembang di Irak dan Suriah, kemudian ke Mesir, sedangkan faham Al-Maturidiyah berkembang di Samarkand dan di seberang sungai Okus. Perbedaan pandangan kedua mazhab tersebut terhadap masalah fikih adalah faktor pendorong persaingan dan kalangan hidup Hanafi. Pengikut Imam Hanafi dari faham Maturidiyah yang mengsosialisasikan akar mereka dengan Imam Ab-Nafi sendiri. Teologi yang tergabung dalam faham Hanafiyah dan seperti Maturidiyah adalah Abu Ja'far al-Tahawi dari Mesir. Dia adalah seorang sarjana besar di bidang hadis dan fikih
dan dia mengembangkan doktrin teologi yang besar. Ajaran dasar Asy'ariyah. A. Tuhan dan sifat-sifatnya. Perbedaan pendapat di kalangan mutakalimin mengenai sifat-sifat Allah tidak dapat dihindarkan meskipun mereka setuju bahwa mengesahkan Allah adalah wajib hukumnya. B. Kebebasan dalam berkehendak. Manusia memiliki kemampuan untuk memilih dan menentukan serta mengaktualisasikan perbuatannya. C. Akal wahyu kriteria baik dan buruk. Meskipun Al-Asy'ari dan orang-orang Mu'tazilah mengakui pentingnya akal dan wahyu, tetapi berbeda dalam menghadapi persoalan yang memperoleh penjelasan kontradiktif dari akal dan wahyu. Al-Asy'ari mengutamakan wahyu sementara Mu'tazilah mengutamakan akal. D. Qodimnya Al-Quran. Mu'tazilah mengatakan bahwa Al-Quran diciptakan makhluk sehingga tak qodim serta pandangan mazhab Hambali dan Zahiriyah yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang qodim dan tidak diciptakan. E. Melihat Allah. Al-Asy'ari tidak sependapat dengan kelompok ortodoks ekstrim, terutama Zahiriyah, yang menyatakan bahwa Allah dapat dilihat di akhirat dan mempercayai bahwa Allah bersemayam di arsy. Selain itu, Al-Asy'ari tidak sependapat dengan Mu'tazilah yang mengingkari ru'yatullah di akhirat. F. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya, Asy'ariyah dan Mu'tazilah setuju bahwa Allah itu adil. Mereka hanya berbeda dalam cara pandang makna keadilan. G. Kedudukan orang berdosa. Al-Asy'ari berpendapat bahwa mukmin yang berbuat dosa besar adalah mukmin yang fasik, sebagai iman tidak mungkin hilang karena dosa selain kufur. Ajaran dasar Maturidiyah. A. Akal dan wahyu. Dalam epistemologi pemikiran teologinya, Al-Maturidi mendasarkan pada Al-Quran dan akal. B. Perbuatan manusia. Menurut Al-Maturidi, perbuatan manusia adalah ciptaan Tuhan karena segala sesuatu dalam wujud ini adalah ciptaannya. C. Kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Menurut Al-Maturidi, kudrat dan kekuasaan Tuhan tidak sewenang-wenang. D. Sifat Tuhan. Dalam hal ini, faham Al-Maturidi cenderung mendekati faham Mu'tazilah. Perbedaan keduanya terletak pada pengakuan Al-Maturidi tentang adanya sifat-sifat Tuhan, sedangkan Mu'tazilah menolak adanya sifat-sifat Tuhan. E. Melihat Tuhan. Al-Maturidi mengatakan bahwa manusia dapat melihat Tuhan. Hal ini diberitahukan Al-Quran, antara lain firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. F. Kalam Tuhan. Al-Maturidi membedakan antara kalam yang tersusun dengan huruf dan bersuara dengan kalam nafsi, sabda yang sebenarnya atau kalam abstrak. Sedangkan kalam yang tersusun dari huruf dan suara adalah baharu atau hadis. G. Perbuatan manusia. Menurut Al-Maturidi, tidak ada sesuatu yang terdapat dalam wujud ini membebankan kewajiban-kewajiban kepada manusia di luar kemampuannya, karena hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan, dan manusia juga diberi kemerdekaan oleh Tuhan dalam kemampuan dan perbuatannya. H. Pelaku dosa besar. Al-Maturidi berpendapat bahwa orang yang berdosa besar tidak kafir dan tidak kekal di dalam neraka walaupun ia mati sebelum bertaubat. I. Pengutusan Rasul. Al-Maturidi berpendapat bahwa pengutusan Rasul ke tengah-tengah umatnya adalah kewajiban Tuhan agar manusia dapat berbuat baik dan terbaik dalam kehidupannya. Konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah terbentuk dari 3 kata dasar, yakni As-Sunnah dan Al-Jamaah. Dalam Kamus Al-Munawwir, Al berarti famili, keluarga, kerabat dekat, golongan atau pengikut. KH Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang ahli tafsir, hadis, dan fikih. Mereka ialah orang yang mendapat petunjuk, yang selalu berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Mereka adalah kelompok yang selamat. Amaliyah ibadah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, Yasin Tahlil.
Acara yasinan adalah budaya yang diadakan sebagian masyarakat, sedangkan tahlilan merupakan tradisi yang telah diamalkan secara turun-temurun oleh mayoritas umat Islam Indonesia. Yang kedua, ziarah kubur. Ziarah kubur yakni mendatangi makam keluarga, ulama, serta para wali untuk mendoakan mereka. Yang ketiga, sholawatan. Sholawat menurut ahli bahasa adalah doa, sedangkan menurut istilah, sholawat ialah sholawat Allah kepada Rasulullah berupa rahmat dan kemuliaan atau rahmat ta'zim. Perbedaan Maturidiyah Samarkand dan Bukhara. Perbedaan Maturidiyah Samarkand dan Bukhara terletak pada pemikirannya. Maturidiyah Samarkand yaitu pengikut Al-Maturidi sendiri yang paham teologinya lebih dekat kepada paham Mu'tazilah, dan Maturidiyah Bukhara yaitu pengikut Al-Badawi yang condong kepada Asy'ariyah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahi ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.